Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga yang dikasihi Tuhan, karena kebetulan hari ini gereja kita mengadakan ibadah keluarga. Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang 8, dimulai dari ayat 18 hingga ayat 25. Roma pasal ke-8 ayat 18 hingga ayat 25. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu pepatah yang akrab tentunya bagi kita ini yang menginang. Ya, dikatakan demikian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sungguh manis dan nikmatnya kehidupan yang dahulu kita rasakan itu pahit, ya. Sekarang sungguh manis dan nikmat. Sebaliknya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa malang dan pahitnya kehidupan yang dahulu sangat manis dan nikmat, namun saat ini sungguh malang dan pahit. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukankah sangat tepat bagi kita juga dalam konteks saat ini? Biarlah dahulu, biarlah lebih dulu sakit, ya, nanti enak, manis, tenang, damai. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita, ya, ingin mendapatkan satu kebahagiaan atau kesenangan atau keberhasilan, tentu kita harus berani. Biarlah hari ini hidupku susah, namun kedepannya hidupku tenang dan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Sebab pengharapan kita bukan pengharapan sebatas apa yang kita alami saat ini, apa yang kita lihat. Namun pengharapan kita adalah pengharapan yang sesungguhnya. Kita yakini, kita percayai, nanti akan tiba waktu saatnya kita meraihnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, bahkan bukan hanya di tengah-tengah kehidupan kita, seluruh dunia diguncangkan, seluruh dunia dikhawatirkan, ketakutan oleh karena ya adanya ya berita yang dikatakan namanya indah tapi aduh sungguh jelek, kan begitu kan, namanya indah. Yang menakutkan dunia saat ini ya corona, kan namanya kan cantik, bagus, corona. Nah, tapi efek dari itu ternyata kan begitu. Nah, tentu dengan jujur ya, di antara kita yang ada di tempat ini khawatir dengan keadaan itu, gelisah dengan keadaan itu. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Karena kita tidak tahu seperti apa dia dan bagaimana dia. Namun kita percaya, dan itulah harapan dan doa kita bersama-sama hari ini. Harapan dan doa kita pasti kiranya Tuhan menjauhkan semua itu dari kehidupan kita yang ada di tempat ini, dari kehidupan jemaat yang tidak dapat hadir hari ini, dari kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Kiranya kita boleh menikmati kehidupan dan persekutuan yang indah, karena memang berita itu sekali lagi sangat mencemaskan bagi kita yang biasanya kita berjabat tangan dengan isu itu. Dengan keadaan yang kita alami sekarang, kita bukan lagi berjabat, tetapi kita menempatkan tangan di dada, tapi tidak apa-apa demi kewaspadaan kita. Dan walaupun seperti itu, Amang dan Inang, bila kita ingin menyalam seseorang, ternyata menyambut dengan seperti ini, terimalah itu dengan sukacita. Jangan ada yang berkecil hati. Setuju dengan itu, Amang Inang? Kita percaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Namun yang namanya waspada itu tetap, karena orang berhikmat selalu waspada dalam kehidupannya. Nah, jadi sekali lagi, bila pun saudara kita, teman kita sepertinya berbeda dari yang biasa, terimalah itu dengan apa adanya. Itu bukan karena tidak cinta, tidak sayang dengan kita. Amin, amin. Sutung mulak kita nusanon lam sobong paditai, lam sobong situai, lam sobong opungi sitorsai ninnakan buah baino nanti. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah itu baik dan Dia sungguh baik. Untuk itu pengharapan kita dengan keadaan saat ini, semoga segera ya dipulihkan bagi yang terimbas oleh corona, dijauhkan bagi yang belum terimbas dengan corona itu. Nah, jadi semua dipulihkan kembali, dan itu akan terjadi karena kita percaya Allah kita baik, Dia sungguh. Allah itu baik, Dia sungguh. Iya, tadi nyanyian Dia baik. Iya, berarti lewat nyanyian itu juga, karena bagi saya nyanyian lebih daripada khutbah. Ya, sepulang dari ibadah ini nanti, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang kami cintai, kekhawatiran semoga sedikit demi sedikit semakin surut. Tapi tertujulah kepada Tuhan. Sebagaimana nama minggu kita hari ini dikatakan okuli. Apa artinya tadi Amang Inang? Dalam bahasa Batak apa dikatakan di situ? Tuhanlah pengharapanku, Ade. Tuhanlah
pengharapanku. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menurut Paulus, sungguh indah tadi dia katakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Molota terjemahan dohot bahasa Batak herasongonom make balikaan hadus sanda. Mau marsak koingok mak dan sediai mertibakolas niroha sugut. Amin. Mau marsahit kamu nuai ingok mak dan sediai mertibakon hahipason si jalo omuna sugut. Amin. Bayi dua dong. Alani dua detai nakin tu de bata dopak hiri ido dak tupat di Hercules dan tu si tuamang si tua tabunan dakin. Ala itu tude batado pat kirimoki. Ingatlah. Jadi sangat dekat dengan pepatah peribahasa tadi. Biarlah seperti ya ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarlah sakit dahulu saat ini bila pun harus terjadi suatu kesakitan karena itu bagian dari kehidupan. Namun ingat, kita akan bahagia dan senang kemudian. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, katanya. Ini merujuk kepada pengharapan akan masa depan. Kehidupan umat Tuhan pada saat itu ketika firman ini dituliskan, saudaraku, ya sangat-sangat menderita. Mengapa mereka menderita? Bukan karena perbuatan yang tidak baik, saudara-saudara. Bukan karena omongan yang tidak benar. Ada satu hal yang membuat mereka menderita. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Iman kepada Yesus. Nah, di mana pada zaman itu Kaisar Domitianus memposisikan diri seperti Allah. Dia ambil posisi sebagai Tuhan, seperti Tuhan. Nah, maka dia menginginkan orang-orang siapapun dia harus tunduk dan taat dan berlutut di bawah kaki dia. Nah, jadi artinya Amang Inang, ketika orang-orang percaya ya yang tidak seturut dengan apa yang dia inginkan, yang namanya orang percaya kepada Yesus, orang Kristen, tidak segan-segan dimusnahkan, disakiti dan sebagainya. Namun Paulus mau mengatakan seperti ini, bila pun saudara harus menderita, harus memikul salib seperti kata Yesus, bila benar-benar Anda mau mengikut saya, pikullah salibmu, kosongkan dirimu. Ingat, sukacita yang luar biasa upah bagimu. Untuk itu saudara akan terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan tadi bahwa penderitaan oleh karena iman percaya, ingat, itu tidak seberapa dengan sukacita yang mau kita terima nanti, yaitu kehidupan abadi di surga tenang. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dikatakan dalam ayat berikutnya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Songono namanginang. Mulu tadu pi hasus-hasu tung tadok na ditadikut Tuhan kita. Adang dibereng Tuhan biau. Dak kolong berohani Tuhan biau. Alai ingot mak. Nata adu pi dalam di Tuhan dui patakun hapor seota. Laus dalam di Tuhan mai pasahat tutuhita las niroha nasumurung. Satu contoh Paulus ya bermetafora dalam khotbah ini, memberi satu gambaran tentang pengalaman seorang ibu.
Sampai saat ini saya yakin seorang ibu pasti merasakan seperti apa dan bagaimana ya ketika memasuki bulan-bulan tua, ibu yang sedang mengandung dan segera akan melahirkan. Dan biasanya keadaan yang seperti itu si suami pasti kasih sayangnya makin bertambah. Molodang-adong mertambah holong yamat tanai dan itu kecek baluang ngamai nama dok holong rohak kutuhoina nanti. Molodang tambah holong berohana mamereng inakta sori padana dan itu napa usung-usung satadi napi nae mana badaku botome. Saya mau bertanya dulu buat ibu-ibu di sini yang sudah mengalami dan yang belum mengalami, bagi ibu-ibu semoga segera mengalami, merasakan nikmatnya kehidupan seorang ibu. Saya mau bertanya dulu buat ibu-ibu di sini, apakah ibu-ibu ini pada saat mabebe di hilalahamu? Hatsi do mabebe? Ya tu siamu do hata mabebe? Molonunga mabebe jonok matikina. Ima terjemahan hata Batak di Bibel kain. Ya. Jadi molonunga mabebe jonok matikina. Dan posisi itu kehidupan seorang ibu itu taruhan nyawa loh. Hidup dan mati. Alani do bolo higo dihitaan la jolo ala dukun beranak dope satadi akasi baso. Terjemahan kan di Indonesia dukun beranak. Anggo dihitang guarna si baso do. Jala terjemahan Bibel TP bahasa Batak si baso do dido. Alai di terjemahan Indonesia diguari mai bidan-bidan. Si pradan pua molo dingot tamu seorang bidan, ya. Nah, jadi pengalaman keadaan nasoni dangi molo taingo na jolo aladang-adong do pihak kadi dan maradu ding-dingi dia tuhe. Asa manggogo calon ibu Nah, bukankah itu pertaruhan nyawa yang sangat-sangat ini? Kan begitu amanginang. Nah, alai salpui dak kasuhatan lasni roha dak kola ni natai namar lasni roha amatai dak kola namatai namar lasni roha opunga dak kola opunga molo dihitan na jolo tetangga pedohot naso tidak ada pihak kadohan dohot ala diaha ay holam balanga poso-posoi borngin nai adong madidok maranggap marbeja bundar makama marbeja bundar akaina disan dungi marpesma sampai donga borngin. Nah, jadi hampa kadongan dan yang dohonos songonon. Nah, ya sekalipun itu sangat-sangat bagaimana ya berat keadaan ini ya bagi seorang ibu, calon ibu, karena anak mau lahir kan begitu. Namun setelah itu berlalu, walah sukacitanya luar biasa. Mengapa? Kan begitu. Karena kehadiran anak dalam bayang-bayang keluarga dan memang demikian. Sudah lahir masa depan saya. Mul halak Batak madok ngarobe hamorauku. Nah, jadi najulu di halak Batak didok takas doi ya nakokido hamoraun alanido rabena maranak saplono berburu saplu itu. Alain kun waeng dang apala gudang besongoni ate. Bamulo kami najulu tubuh ni dai 10 saama saina doi. Dang itu di zaman no naung ko penasongoni terlohonon ni dongan na mara sudah dia mo 10 di zaman non inon na dopera dangi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah ini ya ingin memperlihatkan keadaan yang kita hadapi saat ini. Memang sungguh bahwa kita ini saat ini hidup seperti pengalaman daripada umat Tuhan di zaman Paulus di kota Roma. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan. Dan mungkin besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Namun pengharapan kita tetap rencana Tuhan pasti yang terindah bagi jemaat HKBP Kebayoran Baru. Amin. Bagi tiap-tiap keluarga dari jemaat HKBP Kebayoran Baru.
Bagaimana? Apa kita mengaminkan itu? Amin, kan begitu. Nah, untuk itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, lewat khotbah ini kita diajak, kita diingatkan supaya dalam semua keadaan jangan pernah berputus asa. Dalam semua keadaan, apalagi yang sulit dan menyakitkan, jangan pernah berputus asa. Buku Ende kita mengatakan, pos mahorohatku, bolong maarsakmu, tu, ido lau magopi, nadisosudi, seorang painonna, sogut, paluauna homa atau sian nasajea di tanoo. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini, dalam setiap pengalaman kehidupan yang bercorak ragam kami alami dan kami rasakan, kami tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bila pun kami harus mengalami kesusahan, kekhawatiran, takut, gelisah, Engkau mengingatkan kami Tuhan, di dalam kegelisahan kami tidak boleh jatuh. Engkau menuntun kami agar selalu dan selalu tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjagai, Tuhan melindungi setiap langkah hidup kami. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan pergumulan kami, pergumulan bangsa kami, pergumulan dari setiap keluarga. Namun kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Bila pun kami khawatir Tuhan akan wabah penyakit corona, namun lewat firman Tuhan Kau mengingatkan kami tetap teguh di dalam Tuhan dan berpaut hanya kepada Tuhan, karena kami percaya rencana-Mu pasti yang terbaik buat kami.